Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Basral Zuri SHMH NIDN 10300016701. Saat ini saya adalah dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yang ditempatkan di Fakultas Sosial Humaniora pada program studi ilmu hukum dengan jabatan fungsional dosen. Saat ini adalah lektor. Dalam narasi perkenalan diri saya ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdama perguruan tinggi, dalam hal ini khusus untuk bidang pembelajaran. Dalam bidang pembelajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Lembaga Negara dengan metode mata kuliah 100310 dengan bobot 2 SKS. Sebagai deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah keahlian pada program studi ilmu hukum. Dari mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dengan menjelaskan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan perubahan sistem ketatanegaraan, konsep dasar tentang lembaga negara, DPR, Presiden, DPD, Mahkamah Agung, MK, BPK, NPR, KPU, KY, BI, dan Bawaslu. Capaian pelajaran lulusan yang hendak dicapai dari mata kuliah ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek keterampilan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, mampu menyusun deskripsi ilmiah hasil ujian hukum dalam bentuk skripsi, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang hukum, mampu bertanggung jawab atas capaian hasil kerja individu dan kelompok, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap pribadi maupun kelompok kerja, mampu mendokumentasikan, menyimpan, menemukan kembali data yang menjamin kesahihan dan mencegah validasi. Aspek di bidang keterampilan khusus, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, memiliki kemampuan analisis tajam dan membangun argumentasi yang kuat, mampu menganalisis kasus hukum dan mengevaluasi terhadap sistem hukum nasional Indonesia, memiliki kemampuan dalam membangun relasi dan kerjasama, mampu memiliki untuk bersikap adil, logis, etis, dan taat hukum. Aspek pengetahuan, menguasai teknik dasar kemahiran hukum, menguasai prinsip norma dan prosedur, menguasai metode penelitian dan penyelesaian hukum, menguasai prosedur penyelesaian masalah hukum, menguasai konsep dasar umum dalam perancangan perundang-undangan. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah hukum lembaga negara adalah mampu menjelaskan sistem ketatanegaraan, konsep dasar lembaga negara perwakilan rakyat, lembaga negara presiden, lembaga negara dewan perwakilan daerah, lembaga negara Mahkamah Agung, lembaga negara Mahkamah Konstitusi, lembaga negara Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara Majelis Perwakilan Rakyat, lembaga negara Komisi Pemilihan Umum, lembaga negara Komisi Yudisial, lembaga negara Bank Sentral, lembaga negara Badan Pengawas Pemilu. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengutamakan berbagai media, yaitu Zoom, Infocus, grup WhatsApp, mata kuliah, serta Learning Management System. Zoom digunakan untuk perkuliahan daring, penyampaian materi, diskusi, dan bimbingan interaktif. Grup WhatsApp ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi perkuliahan, membagikan materi, serta mengkoordinasikan tugas mahasiswa. Pada perkuliahan tatap muka
digunakan Infokus digunakan untuk menyampaikan materi, presentasi kelompok, dan video pembelajaran. Selain itu, LMS digunakan untuk mengelola materi, tugas, presensi, serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan fleksibel. Pada saat proses perkuliahan, saya mengacu kepada 3 aspek, yaitu delivery, interaction, assessment. Aspek delivery, materi perkuliahan hukum lembaga negara disampaikan secara sistematis, meliputi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, teori pemisahan kekuasaan, sistem bikameral, kedudukan, fungsi, wewenang, serta hubungan antar lembaga negara. Referensi yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku ajar, dan jurnal ilmiah. Selain itu, hasil penelitian dosen mengenai peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 setelah amandemen diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang fungsi legislasi dan hubungan antar lembaga negara. Aspek interaction, pembelajaran merupakan metode problem based learning untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dan mampu menganalisis permasalahan hukum. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang secara bergiliran mempresentasikan makalah sesuai materi pada rencana pembelajaran semester. Diskusi dipandu oleh dosen melalui tanya jawab, pendalaman materi, dan penguatan argumentasi hukum sehingga tercipta interaksi yang aktif antara dosen dan mahasiswa. Proses pembelajaran didukung oleh media Infokus, grup WhatsApp mata kuliah, learning management system. Aspek asesmen, sistem penilaian telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan melalui RPS dengan komposisi keterampilan umum 10%, keterampilan khusus 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, presensi 10%, dan sikap 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan penguasaan materi, kemampuan berpikir kritis, kualitas argumentasi hukum, dan penyajian dalam diskusi. Selain itu, penilaian melalui UTS dan UAS digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran secara komprehensif. Seluruh hasil penilaian didokumentasikan dan diunggah melalui SMN kampus sehingga dapat diakses oleh mahasiswa. Demikian saya sampaikan pernyataan diri saya dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Untuk selanjutnya saya tampilkan dalam bentuk video tentang proses pembelajaran yang merupakan tugas dan kewajiban pokok dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pagi ini kita dapat menghadiri perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Prodi Ilmu Hukum UNU Sumatera Barat. Selawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini dengan mata kuliah kita adalah hukum lembaga negara, di mana di dalam hukum lembaga negara ini yang akan kita bahas pada kuliah atau materi kuliah kita pagi hari ini adalah itu tentang lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat
Adapun tujuan daripada materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah mempelajari materi kuliah ini diharapkan supaya mahasiswa dapat mengetahui kekuasaan, fungsi, dan tugas serta bagaimana cara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah materi yang akan kita bahas dan kita diskusikan pada hari ini. Untuk itu, dalam pembelajaran hari ini, saya sudah membagi 3 kelompok saudara, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Untuk itu, saya minta untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan materi perkuliahan kita hari ini. Diminta kepada Fazila untuk bisa mempresentasikan tugas kelompoknya kepada semua yang hadir hari ini. Dan juga saya berikan nanti kepada kelompok yang lain dan kelompok 2 dan 3 supaya nanti bisa menanggapi diskusi kita terhadap materi kita pada hari ini. Kepada Fazia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kumpul pada ruang kelas kita hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita panjatkan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu kita dan yang saya hormati teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada perkuliahan kita hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, masuk saja pada presentasi kelompok saya, yaitu Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Konsep teori trias politika yang pertama yaitu Montesquieu, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif, dan yang keempat eksekutif. Bentuk-bentuk lembaga negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada KPU, yang kedua ada BPK, yaitu perwakilan BPK provinsi, yang ketiga ada Bank Sentral, yang keempat ada Presiden, yang kelima ada DPR, MPR, DPD, dan yang terakhir ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terus yang terakhir ada Komisi Yudisial. Menjadi kursi yaitu partai politik yang melewati ambang batas parlemen akan mendapatkan alokasi kursi di setiap dapil berdasarkan metode tertentu. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 3 ingin mempertanyakan dari hasil makalah yang disampaikan tadi. Pertama, bagaimana pengisian jabatan lembaga negara DPR setelah dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mungkin itu aja secara perinci, nanti akan kita kembangkan secara bersama dengan diskusi. Pertanyaan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 3. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta menciptakan sistem perwakilan yang lebih akuntabel. Nah, sebelum di amandemen 1945, anggota DPR ini terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, sistem politiknya itu masih memberikan ruang yang besar bagi pengangkatan anggota tertentu, seperti adanya fraksi ABRI yang tidak dipilih oleh rakyat. Nah, selanjutnya itu pengisian jabatan DPR belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi, karena seluruh anggota legitimasi langsung dari masyarakat atau dari rakyat. Nah,
Selanjutnya itu kedudukan DPR juga relatif lebih lemah dibanding presiden karena sebelum amandemen itu yang kekuasaan itu lebih tinggi terletak itu pada presiden. Jadi sesudah di amandemen seluruh anggota ini yaitu anggota DPR itu diisi melalui pemilihan umum yang mana dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mana dilakukan setiap 5 tahun sekali. Bagaimana kepada kelompok 2, apakah ada tanggapan lain? Oke, baik. Dari segi penjelasannya tadi tentang sebelum dan sesudah proses terjadinya amandemen 1945 tersebut, mungkin tuh rangkaian sudah kita dengarkan bersama-sama, namun agak lebih mencorak fungsi dari legislasi sendiri. Seperti setelah diamandemen kan kita melihat kebijakan DPR itu tuh terbagi 3. Adanya MPR, DPD sama DPR. Ini tiga instansi ini berbeda fungsi tapi satu tujuan, untuk menerapkan undang-undang. Nah, bagaimana menurut pemakalah terhadap fungsi yang ketiga saya tersebut? akan menjawab, menambahkan jawaban dari kelompok kami. Bisa saya jawab? Jawabannya adalah DPR punya 3 fungsi utama menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang bersama Presiden. DPR menyusun, membahas, dan mengesahkan RUU, termasuk yang berasal dari inisiatif DPR sendiri maupun usulan Presiden. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Artinya membahas dan menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden agar menjadi APBN serta mengawasi pelaksanaannya. Ini termasuk memberi persetujuan atas kebijakan Presiden terkait keuangan negara. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Artinya mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah secara umum. Termasuk di sini hak-hak DPR seperti hak interpelasi, hak jawaban angket, dari dan kelompok hak kami. menyatakan pendapat. Bagaimana kepada kelompok 3 atas jawaban yang kelompok kami berikan? Oke, baik. Mungkin rasanya sudah cukup ya dari penjelasan dari rekan-rekan kita kelompok 1. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Maka berakhirlah sesi diskusi kita hari ini, maka berakhirlah pula presentasi kelompok kami pada hari ini, pada dosen pengampu. Begitu bersemangat dalam berdiskusi ini, saya sangat salut sebagai dosen kepada mahasiswa saya dan bertanggung jawab ya membuat tugas sampai pada presentasi ini makalah disampaikan oleh kelompok 1 tadi itu ya, dan diskusi yang sangat menarik ya, dan mengeluarkan ide-ide yang cemerlang ya, dan luar biasa. Karena itu marilah kita berikan aplaus. Namun demikian, saya sebagai dosen pengampu ingin mempertegas dari apa yang sudah kita diskusikan ya, hari ini, dari pertanyaan yang muncul selama diskusi, yaitu tentang bagaimana pengisian daripada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum dan sesudah amandemen. Kalau kita berbicara sebelum dan sesudah amandemen, berarti akan kita berbicara, kalau sebelum, berarti kita membicarakan Undang-Undang Dasar 45 sebelum di amandemen. Nah, bagaimana pengisian jabatan DPR sebelum amandemen? Pengisian jabatan DPR sebelum amandemen itu dilakukan juga dalam pemilu, tetapi yang berperan di situ adalah partai politik. Kan? Nah, jadi calon-calon legislatif itu diusulkan oleh partai politik, nanti dipilih oleh rakyat, kan? Yang dipilih itu bukan orangnya, tetapi adalah partai politik yang dipilih oleh rakyat. Jadi yang menentukan nantinya siapa yang terpilih di dalam pemilu itu adalah partai politik. Sehingga partai politik menjadi sentral dalam menetapkan siapa yang menang dalam pemilihan umum itu. Ya, berbeda setelah amandemen. Setelah amandemen pengisian DPR itu
dilaksanakan secara pemilu, tetapi pemilu ini dicalonkan secara langsung, ya, oleh rakyat, dipilih secara langsung rakyat. Siapa yang dipilih? Yaitu orang yang dipilih, tidak lagi partai politik, tapi adalah orangnya, yang betul-betul orangnya dipilih, ya kan? Tetapi tetap melalui partai politik, ya kan? Karena aturan hukum sudah mengatakan bahwa calon dari anggota DPR itu adalah dicalonkan oleh partai politik, ya kan? Sebagai nantinya oleh partai politik yang mencalonkan anggota ya DPR itu, maka nanti dipilih oleh rakyat secara langsung dengan melakukan jurdil, ya kan, bebas, ya, rahasia, jujur dan adil. Nanti bagaimana mekanismenya itulah nantinya dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu di sini sekarang ini? Ya, penyelenggara pemilu sekarang ini adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau dulu belum ada KPU, yang menyelenggarakan pemilu adalah pemerintah, yaitu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu yang hasil dari diskusi kita ini. Untuk itu, ya kan, untuk lebih jelasnya, saya akan coba untuk mempresentasikan, ya kan, mengenai masalah Dewan Perwakilan Rakyat ini, ya kan. Kalau kita berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus tahu terlebih konsep teori, ya, karena ada konsep teori yang namanya trias politika. Nah, trias politika ini dikemukakan oleh Montesquieu, di mana Montesquieu ini mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan negara harus ada 3 kekuasaan negara. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga adalah yudikatif. Ya. Montesquieu ini betul-betul dia menginginkan pemisahan kekuasaan antara ketiga-tiga tadi itu, ya kan? Nah, itu contoh yang paling bagus di dalam pemisahan kekuasaan ini adalah pola yang dipakai oleh Amerika Serikat, di mana pola eksekutif dan yudikatif itu di Amerika Serikat itu memang betul-betul terpisah. Tetapi ada suatu yang menghubunginya, namanya checks and balances. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga menganut trias politika? Ya, iya, kita menganut trias politika karena buktinya, ya kan, itu ada lembaga negara di dalam undang-undang dasar kita mana yang merupakan, ya kan, eksekusi itu presiden, ya kan, sampai kepada daerahnya. Legislatif itu sekarang ini DPR, MPR, DPD. DPD ini termasuk suatu lembaga negara yang baru di tingkat pusat, ya kan. Sedangkan yudikatif ada sekarang 3, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu. Sebelum saya tutup ya perkuliahan kita ini, ada yang mau bertanya? Namun tadi Bapak menjelaskan tentang bikameral. Ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pelaksanaan konsep bikameral dalam sistem ketenaganegaraan Indonesia yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, Pak. Ya. Baik, ya, bagus sekali pertanyaannya dari saudara Yusran, ya. Dengan pertanyaan dia mengatakan bagaimana, ya, kedudukan DPD, ya kan, setelah sistem ketatanegaraan kita setelah terjadi amandemen Undang-Undang 45 itu. Ya. Tadi juga sudah saya singgung persoalan DPD itu. Kita di dalam Undang-Undang Dasar kita, ya kan, kita lihat dulu konsep lahirnya DPD itu. DPD itu konsepnya lahir karena adanya lembaga negara sebelum amandemen namanya MPR, ya, yang tugasnya sangat luar biasa, kekuasaannya sangat luar biasa, sehingga MPR itu dikatakan sebagai mandataris MPR dan juga dikatakan lembaga negara yang tertinggi, yang anggota MPR tadi itu terdiri dari golongan-golongan dan utusan-utusan daerah, ya kan?
Itu yang MPR. Sekarang pada waktu amandemen Undang-Undang Dasar ini yang diangkat, ya kan? Siapa yang utusan-utusan dan golongan-golongan daerah itu? Maka lahirlah daripada pemikir-pemikir untuk merubah Undang-Undang Dasar itu melahirkan suatu lembaga baru, ya, di tingkat pusat namanya DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dengan munculnya DPD, ya kan, yang fungsi dan kekuasaannya itu adalah sebagai legislatif, sebagai lembaga legislatif, sehingga dengan demikian DPR tetap dipertahankan, muncul, ya kan, lembaga baru, ya, di tingkat pusat itu DPD namanya, maka dengan otomatis Undang-Undang Dasar kita itu sudah menganut sistem 2 kamar, yaitu bikameral. Itu nah, kedua lembaga ini sebagai lembaga legislatif itu mempunyai fungsi sebagai legislatif dan juga dia mempunyai fungsi dan kekuasaan legislasi, ya kan? DPD sebagai legislasi, berfungsi sebagai legislasi, tugasnya itu hanya memang terbatas, ya, hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan daerah. Dan juga di dalam peraturan perundang-undangan, tugas legislasi DPD itu yaitu boleh dia, ya, mengajukan rancangan undang-undang, kan? Dan juga dia boleh membahas pada tingkat pembahasan rancangan undang-undang itu. Tetapi pada tingkat selanjutnya DPD itu tidak dilibatkan lagi. Dan hasil penelitian saya, ya kan, lemahnya DPD kita itu sebagai kamar kedua itu, ya kan, rancangan undang-undang yang berasal dari DPD itu setelah disampaikan ke DPR, maka rancangan undang-undang itu tidak lagi namanya rancangan undang-undang DPD, tetapi adalah rancangan undang-undang DPR, ya kan? Begitulah sistem bikameral di dalam Undang-Undang Dasar kita. Di satu sisi kita ingin bikameral, di satu sisi dibatasi, ya, kekuasaan legislasi yang diberikan kepada DPD itu. Baiklah, saudara sekalian, mahasiswa, dari perkuliahan kita pada hari ini, ya, dan sudah sampai pada akhirnya, ya. Dan untuk di akhir perkuliahan ini saya mengajak kepada mahasiswa untuk bisa membuat tugas, ya. Tugas ini adalah tugas kelompok, ya. Tugas kelompok, ya, yang topik yang akan dibuat di dalam tugas kelompok itu ya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang lembaga negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 45. Ya, judulnya apa? Silahkan, judulnya tergantung kepada kelompok-kelompok yang ini. Tadi sudah kita bagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti tugas yang akan saya terima nantinya pada minggu ke depan, ya, adalah 3 buah makalah. Dan nantinya juga akan kita presentasikan di dalam lokal, ya kan, terhadap materi yang akan menyambung materi dari pada pertemuan selanjutnya. Nah, itulah barangkali pada kuliah hari ini, ya. Untuk itu saya tutup perkuliahan ini dengan membacakan hamdalah. Terima kasih, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.